Nama Valentino Rossi benar-benar telah memberikan dampak yang besar dalam perkembangan ajang balap MotoGP. Meski sudah menyatakan pensiun sejak akhir musim 2021 lalu, pengaruh Valentino Rossi pada ajang MotoGP masih terasa. Rentetan perjalanan karier yang panjang membuat The Doctor menjelma menjadi sebuah ikon yang sulit tergantikan hingga kini. Peran dan dampak besar yang dibawa Valentino Rossi turut mengundang apresiasi dari Carlos Ezpeleta sebagai salah satu petinggi Dorna Sports. Pria yang menjabat sebagai direktur olahraga MotoGP itu tidak bisa menggambarkan peran yang telah dijalankan Rossi dengan kata-kata. Seperti olahraga-olahraga lainnya yang memiliki sosok besar, bagi Ezpeleta sendiri, Rossi merupakan salah satu ikon yang lahir untuk MotoGP. Semua olahraga yang besar memiliki deretan idola yang hebat. Dalam kasus kami beruntung memiliki pembalap yang sangat ikonik selama beberapa dekade. Rossi, jelas, adalah salah satunya, kata Ezpeleta, dilansir dari laman Motosan. Sahabat dekat Valentino Rossi, Alessio Salucci, alias Ucho, menegaskan Marc Marquez bukan rival sesungguhnya The Doctor di MotoGP. Sebab, persaingan keduanya di lintasan tak cukup seru untuk disebut rivalitas. Uccio mengatakan, rival atau musuh bebuyutan Rossi yang sesungguhnya adalah Max Biaggi. Menurutnya, mereka menyajikan pertarungan ketat namun tetap fair play. Begitulah gambaran rivalitas yang sebenar-benarnya. Itu bahkan sama sekali bukan rivalitas. Rivalitas paling indah, paling sehat dan paling otentik adalah ketika Rossi menghadapi Biaggi, ujar Uccio soal rival Rossi sesungguhnya di MotoGP, dikutip dari Motosan. Uccio menjelaskan, rivalitas Rossi dan Biaggi merupakan salah satu yang paling ikonik di kejuaraan motor. Bayangkan saja, kata dia, keduanya terpaut usia yang cukup jauh, yakni 7-8 tahun. Ketika itu, tepatnya awal 2000-an, Rossi merupakan pebalap rookie, sementara Biaggi berstatus sebagai bintang Italia. Kini, rivalitas tersebut sudah berakhir. Rossi dan Biaggi sama-sama sudah gantung helm. Uccio sadar, pebalap pada akhirnya akan menua. Namun, pensiunnya Rossi membuat segalanya terasa berbeda. General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna, mengetahui satu penyebab mengapa pabrikan Jepang sekarang runtuh di ajang MotoGP. Kemunduran yang dialami Honda dan Yamaha terbilang sangat masif dalam 2-3 musim terakhir. Level kompetitif dua pabrikan Jepang tersebut seakan menghilang dan tergerus arus ganasnya Ducati yang sekarang diklaim tengah memiliki motor terbaik, Desmosedici GP. Beberapa pihak ada yang merasa karena masa pandemi COVID-19 lalu sempat membuat tahap pengembangan Honda atau Yamaha agak terhambat. Ada pula yang beranggapan bahwa ini semua karena pengembangan masif yang dilakukan Ducati. Terlebih, Ducati turun dengan 8 amunisi dengan 4 tim dalam 2 musim terakhir. Namun demikian, General Manager Ducati sendiri, Gigi Dall'Igna, justru menyebutkan faktor lain yang membuat Honda atau Yamaha mulai mengalami kemunduran. Bukan perkara finansial, tetapi lebih kepada sikap mereka saat sedang berada di atas kejayaan. Bisa dikatakan mereka telah meremehkan lawan-lawannya, dan ini yang selalu jadi masalah. Jika seseorang ingin mengalahkan lawannya, maka seharusnya dia tidak boleh meremehkannya, tutur Dall'Igna dilansir dari Motosan. Dall'Igna mencontohkan tentang era kejayaan Honda sebelum ini yang bersama Marc Marquez benar-benar sangat mendominasi kelas MotoGP hampir 10 tahun terakhir. Menurut pria asal Italia itu, memiliki seorang mega bintang kemungkinan membuat Honda sempat lupa diri untuk mewaspadai kebangkitan pabrikan lain. Dibandingkan Yamaha, Honda terlihat yang paling merana pada MotoGP 2024 kali ini. Selain karena ditinggalkan Marc Marquez yang pindah ke Gresini, tim berlogo sayap tunggal itu juga sering hanya mencicipi finish paling buncit, baik oleh para pembalap tim utama Repsol Honda maupun LCR Honda. Naik ke MotoGP pada tahun 2006 lalu, Pedrosa langsung membuat gentar para pembalap kelas utama pada saat itu. Pedrosa selalu tampil kompetitif di setiap musimnya, namun sangat disayangkan dia selalu gagal meraih gelar kelas atas. Mantan manajer tim Repsol Honda, Livio Suppo, mengenang masa-masanya dengan Pedrosa di Honda. Dia menjelaskan bahwa ukuran tubuh Pedrosa terlalu kecil untuk motor MotoGP 1000 cc dengan tenaga yang begitu dahsyat. Dia adalah salah satu pembalap dengan prestasi terbaik dan dikenal sebagai raja tanpa mahkota. Dengan ukuran fisik Pedrosa, beratnya dan motornya, apa yang dia lakukan sangatlah sulit.
itu yang menunjukkan bahwa dia memiliki bakat yang luar biasa dan kepekaan yang istimewa, kata Supo kepada Relevo. Pedrosa pensiun dari MotoGP pada akhir musim 2018 lalu, saat ini masih aktif sebagai penguji untuk pabrikan KTM dan sesekali turun dengan wildcard. Menariknya, Pedrosa di usia yang mendekati angka 40 tahun masih tampil kompetitif dan tak kalah kencang jika dibandingkan dengan pembalap reguler. Usai terdepak dari Red Bull KTM Factory Racing, Jack Miller masih mencari tim untuk dibela di MotoGP musim depan. Rider Australia ini punya beberapa opsi, tetapi belakangan dirumorkan berpotensi kembali ke Ducati lewat Gresini Racing. Gresini sendiri akan ditinggalkan Marc Marquez ke Ducati Lenovo Team. GP1 melaporkan bahwa Miller sedang mencari cara untuk kembali ke Ducati. Seperti yang diketahui, Miller membela Ducati lewat Pramac Racing dan Ducati Lenovo Team. Gresini Racing pun menjadi opsinya, di mana ia bisa bertandem dengan Alex Marquez. Media asal Italia ini juga menyatakan Miller tadinya dikaitkan dengan Pramac, karena sang tim prinsipal, Paolo Campinotti, dikenal punya hubungan yang sangat baik dengan Miller. Namun, mengingat Pramac juga berpotensi menaungi rider Moto2 asal Spanyol, Fermin Aldeguer, Miller bisa jadi kalah saing dengan rider Italia. Sementara Franco Morbidelli berpotensi pindah ke Pertamina Enduro VR46 untuk menggantikan Marco Bezzecchi. Pramac dikabarkan mengincar rider VR46 lainnya, Fabio Di Giannantonio. Ini tentu kabar buruk bagi Miller jika ia ingin kembali ke Pramac. Alhasil, Gresini menjadi opsi yang lebih masuk akal baginya.